Selamat pagi, selamat merayakan hari Minggu untukmu semua. Tidak semua orang merasa bahagia ketika mengalami penolakan. Entahlah itu oleh orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang diam-diam dikagumi, orang-orang yang mungkin disukai, atau bahkan oleh anggota keluarga sendiri, orang-orang yang dikenal, orang-orang yang sekampung. Yesus Kristus dalam bacaan Injil pada hari Minggu ini yang ditolak oleh orang-orang sekampungnya, oleh orang-orang yang dikenalnya, oleh orang-orang yang mungkin sejak kecil dia tumbuh bersama dengan mereka. Meskipun tidak semua, karena keluarganya, Maria dan saudara-saudaranya tetap menerima dia, menerima Yesus Kristus. Penginjil Markus memberikan dua alasan sederhana kenapa Yesus ditolak oleh orang-orang sekampungnya. Yang pertama, karena Yesus itu adalah anak seorang tukang kayu. Dan yang kedua, Yesus itu anak seorang gadis sederhana seperti Maria, sehingga menurut mereka kebijaksanaan luar biasa seperti yang dimiliki oleh Yesus, kata-kata dengan kekuatan yang menakjubkan seperti yang diucapkan Yesus adalah suatu kemustahilan bagi mereka, bahwa Yesus memiliki kekuatan yang luar biasa dalam berkata-kata, kebijaksanaan yang mengagumkan seperti yang ditampilkan pada waktu itu. Lalu apa yang menjadi reaksi Yesus Kristus? Yesus tidak mempersoalkan bahwa ia ditolak, ia tidak diterima. Yang terpenting bagi Yesus adalah menyampaikan kabar sukacita, menyampaikan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya, bahwa pewartaan itu harus disampaikan kepada semua orang. Yesus tidak mempersoalkan bahwa ia disukai atau tidak, karena Yesus sendiri dalam karya pewartaannya, dia tidak mempunyai kepentingan dalam situasi politik, sosial, jabatan kemasyarakatan sekalipun. Yang terpenting dan yang terutama bagi Yesus, bahwa sabda itu diwartakan, kabar sukacita itu disampaikan kepada banyak orang. Yesus tidak memaksa orang-orang sekampungnya untuk menerima dia, untuk menyukai dia, untuk mendengarkan apa yang disampaikannya. Seperti Yesus, kita pun demikian. Kita tidak pernah bisa memaksa orang lain untuk suka dengan kita, untuk menerima kita apa adanya, untuk duduk dan mendengarkan kita. Yesus tidak memaksa orang-orang sekampungnya untuk menerima dia, untuk menyukai dia, untuk mendengarkan apa yang disampaikannya. Seperti Yesus, kita pun demikian. Kita tidak pernah bisa memaksa orang lain untuk suka dengan kita, untuk menerima kita apa adanya, untuk duduk dan mendengarkan kita. Dan setiap orang selalu mempunyai alasan untuk suka atau untuk menerima orang lain, pun selalu punya alasan untuk tidak suka dan tidak menerima orang lain atau menolak orang lain. Yang kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah menolak siapa saja yang datang kepadanya. Kalau Tuhan demikian, mengapa kita selalu punya alasan untuk tidak menerima orang lain? Seorang suami atau istri lebih memilih menerima suami atau istrinya dan menolak orang tuanya, bisa jadi. Ataupun bisa jadi seorang saudara lebih memilih menolak saudaranya sendiri daripada menolak sahabatnya.
atau orang di luar keluarganya. Ataupun bisa jadi seorang lebih memilih Tuhan yang lain daripada menerima Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kalau Tuhan selalu tidak punya alasan untuk menerima kita apa adanya, mengapa kita orang yang berdosa ini selalu punya alasan untuk tidak menerima sesama kita apa adanya? Tuhan memberkati kita semua.